Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelku yang membawakan sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita yang bersangkutan dengan hal-hal mistis. Bagaimana kabar dari sahabat-sahabat pecinta horor? Semoga semua baik sedaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor yang berjudul Kejadian Indri semakin meresahkan ketika keesokan harinya Indri sakit dengan luka aneh di kulit. Bekas ludah pocong itu menetes. Rasa gatal di tubuhnya tidak mau menghilang dan terus mengeluarkan bau busuk. Keresahan warga pun semakin memuncak. Mereka mencoba melindungi diri dengan menaburkan garam kerasa ke sekitar rumah mereka agar tidak didatangi pocong itu. Mereka juga sering mengadakan pengajian, berharap pocong itu tidak lagi mengganggu warga. Tapi rupanya usaha mereka tidak banyak membuahkan hasil. Masih ada yang mengaku rumahnya didatangi sosok pocong itu. Pak Rusli pun mengumpulkan perangkat desa dan warga yang berpengaruh untuk membahas tentang hal ini. Ustadz Ramli pun diundang untuk membahas tentang sosok pocong tersebut. Pertemuan itu mengaitkan kemunculan pocong itu dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Imah dan Kadirin. Tak ada cara lain selain menghadirkan kedua orang terdekat almarhum untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun hal yang tak terduga pun mereka temukan. Bu Deno memang terlihat trauma saat didatangi sosok pocong itu. Namun sejak saat itu ia selalu mendapat mimpi bahwa ia didatangi oleh suaminya. Menurutnya di mimpinya itu Kadirin masih bersikeras menentang bahwa ia bersalah. Bu Deno hanya sedih melihat keadaan Kadirin di mimpinya. Ia selalu mengatakan bahwa ia menuntut keadilan. Tapi saat datang ke rumah Pak Raji, mereka pun kaget. Rupanya sudah beberapa hari Pak Raji sakit dan membuatnya tidak bisa meninggalkan ranjangnya. Sakit, sudah hentikan. Bu Raji menceritakan keadaan suaminya yang selalu merintih kesakitan. Bahkan saat tidur, sudah ada beberapa obat-obatan di meja yang menandakan bahwa Pak Raji telah mencoba pengobatan medis. Ada apa ini sebenarnya, Bu? Tanya Ustadz Ramli. Saya nggak tahu, Pak Ustadz. Sudah kehilangan imah. Sekarang suami saya jadi seperti ini, jawabnya sedih. Ustadz Ramli pun meminta izin untuk memeriksa Pak Raji. Ia melihat kejanggalan pada penyakit yang dialami olehnya. Ada luka koreng di kulitnya yang terus mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya kaku, kesadarannya terganggu. Pak Raji selalu berhalusinasi melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Pergi, pergi. Pak Raji menunjuk ke arah jendela. Ia benar-benar ketakutan dan berusaha menutupi matanya. Ustadz Ramli pun menoleh dan ia terperanjat melihat sosok pocong berdiri di luar dari balik jendela itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar Ustadz Ramli. Ia pun membacakan ayat kursi
dan doa-doa di tempat itu juga. Sosok pocong itu menghilang. Namun Ustadz Ramli tahu ia akan kembali lagi. Kini ia yakin kemunculan pocong itu berhubungan dengan Pak Raji. Sulit untuk menolong Bapak, ucap Ustadz Ramli pada Bu Raji. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Penyakit itu sudah menggerogoti tubuh Pak Raji dan dia diganggu oleh makhluk halus. Saya bisa saja meminta bantuan kiai di pesantren untuk meruqyah Pak Raji. Tapi semua Allah yang menentukan. Penderitaan Pak Raji bisa berakhir dengan kesembuhan atau dengan kepergiannya, jelas Ustadz Ramli. Bu Raji dan Pak Rusli yang mendengarnya pun cukup bingung. Tidak ada yang menyangka Pak Raji yang sebulan lalu masih sehat kini jatuh terpuruk dengan penyakit yang mengerikan. Namun setelah tahu usaha medis yang dilakukan tidak berdampak, Bu Raji pun menyerahkan pengobatan suaminya pada Pak Ustadz. Kiai Gustaf namanya. Ia datang beberapa hari kemudian bersama beberapa santrinya atas permintaan Ustadz Ramli dan Pak Rusli selaku kepala desa. Ia datang bersama beberapa santri ke rumah Pak Raji. Seusai menunaikan sholat maghrib, Kiai Gustaf dan para santrinya mendoakan Pak Raji dan membacakan ayat-ayat suci di kamarnya. Alunan ayat-ayat suci itu membuat Pak Raji meronta-ronta. Ia merasa tidak nyaman dan terus berteriak. Orang ini yang membuat perkara. Suara mengerikan terdengar dari tubuh Pak Raji. Jelas itu bukan suara Pak Raji. Slap. Tiba-tiba listrik di rumah itu mati tanpa sebab. Kegelapan menyelimuti kamar Pak Raji dan membuat para santri gelisah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semua santri membaca istighfar dengan apa yang terjadi. Semua tenang. Lanjutkan ayat kursi kalian. Perintah Kiai Gustaf. Brak. Daun jendela terbanting begitu saja. Angin kencang berhembus bersama masuknya cahaya bulan yang sedikit menerangi kamar. Dan sekarang dia ada di sana. Pocong itu ada di sana. Ia berdiri menginjak wajah Pak Raji yang tak mampu melawan. Di wajahnya itu, urusanku selesai jika orang ini sudah mati, ucap sosok itu dengan suara yang keluar dari tubuh Pak Raji. Sementara pocong itu hanya dia menatap tajam pada Kiai Gustaf. Aku tidak punya niat untuk berbicara dengan setan, ucap Kiai Gustaf yang dengan tegas membaca doa-doa dengan tasbih di tangannya. Pocong itu terlihat gelisah. Ia geram, suara erangannya terdengar membuat siapapun di ruangan itu merinding. Tak lama kemudian pocong itu menghilang. Mereka hampir saja bernafas lega, tapi tiba-tiba seorang santri berdiri. Ia menatap Kiai Gustaf dengan mata yang memutih. Kulitnya seketika memucat dan urat-urat di sekitar wajahnya menebal. Santri itu tertawa mengerikan dengan liurnya yang terus menetes dari mulutnya. Mungkin kau mau mendengarkan bila santrimu yang berbicara. Kiai Gustaf geram. Ia meminta santri-santrinya memegangi santri yang kesurupan itu dan melakukan ruqyah padanya. Santri itu meronta-ronta dengan kekuatan yang tak masuk akal.
Namun Kiai Gustaf menahan tenaganya dengan doa-doa yang ia bacakan. "Kiai!" teriak salah satu santrinya. Santri yang kerasukan itu terkulai lemas. Namun santri lainnya pucat melihat sesuatu di belakang Kiai Gustaf. "Pocong! Kiai!" Kiai Gustaf menoleh dan pocong itu tepat berada di belakang Kiai Gustaf. Wajah hitamnya yang sudah membusuk bertatapan dengan wajah Kiai Gustaf. Kali ini Kiai Gustaf terperanjat. Ia mundur namun bukan karena takut. "Bila tidak ingin berurusan denganku, setidaknya kau bisa menyampaikan kebenarannya. Ini adalah kutukan yang disebabkan olehnya sendiri." Pocong itu berkata melalui tubuh Pak Raji lagi. Namun sebelum Kiai membacakan doa-doanya lagi, pocong itu mundur, pergi dan meninggalkan mereka. Ia benar-benar menghilang dari kamar itu. Tapi untuk kali ini Kiai Gustaf memahami sesuatu. Kiai Gustaf meminta Pak Ruslin dan Bu Raji untuk berkumpul bersama mereka. Ada sesuatu yang akan ia lakukan. Untuk itu semua harus disaksikan oleh Bu Raji. Sebuah doa panjang dibacakan oleh Kiai Gustaf dan santri-santrinya. Segelas air putih yang telah didoakan diminumkan pada Pak Raji. Kali ini semua berjalan baik. Pak Raji pun membuka matanya dan mulai mendapati kesadarannya. "Ibu," ucap Pak Raji dengan lemah. "Alhamdulillah Pak," sambut Bu Raji dengan haru. Kiai Gustaf menghela nafas dan sedikit menghilangkan wajahnya. "Bu, ikhlasin Bapak ya. Bapak sudah berbuat salah yang tidak termaafkan," ucap Pak Raji. "Maksudnya apa Pak?" "Bapak sudah sadar, Bapak sudah sehat, sebentar lagi pasti pulih," ucap Bu Raji. Pak Raji menggeleng mendengar ucapan itu. Bu Raji menoleh pada Kiai Gustaf. Ia hanya mengangkat tangannya menunjuk agar Bu Raji terus memperhatikan ucapan suaminya itu. "Demi Imah, Bapak berbuat dosa. Imah mati karena dustanya, tapi Kadirin..." Pak Raji menangis, meneteskan air mata penyesalannya. "Bapak yang meracuni Kadirin." Mendengar ucapan itu, Bu Raji, Pak Ruslin, dan semua yang berada di tempat itu pun kaget. Kini mereka tahu penyebab mengapa sumpah pocong itu memakan 2 korban. Imah hamil, ia dijebak oleh Sasto, warga pendatang desa sebelah yang tiba-tiba menghilang. Ia dibawa ke sebuah gubuk. Dia diperkosa oleh Sasto dan teman-temannya yang mabuk. Saat itu ia tersadar seorang diri di gubuk dengan tubuh yang sudah ternodai. Dan saat itu ia ingin pulang. Ada Kadirin yang berada di tempat yang tak jauh darinya. "Imah cerita begitu Pak?" "Enggak Bu, Imah enggak pernah cerita. Bapak tahu dari orang yang menjual minuman itu ke orang-orang itu. Saat Imah hamil dan menuduh Kadirin, Bapak enggak mau warga tahu kebohongan Imah. Saat sumpah pocong diputuskan, Bapak memutuskan untuk membunuh Kadirin untuk membersihkan nama Imah." "Astagfirullahaladzim Pak." Semua orang di ruangan beristighfar saat itu. "Bapak berdosa pada Ibu, Bu Deno, warga desa, dan juga sama Imah. Biarkan Bapak menebus dosa Bapak," ucapnya.
Suara tangisan Bu Raji memenuhi ruangan itu. Ia tahu kepergian suaminya sudah tak bisa dihindari. Setidaknya kali ini ia tidak pergi dengan tersiksa dan bisa mengakui dosa-dosanya sebelum kepergiannya. Malam itu Pak Raji menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar itu menyebar cepat ke warga desa termasuk ke Bu Deno. Ia mendengar pengakuan itu langsung dari Bu Raji yang ditemani Pak Ruslin pun tak mampu menahan tangisnya. Hadirin nggak salah apa-apa. Suami saya nggak salah. Kenapa dia harus mati? Tangisnya saat itu. Namun Bu Deno berhenti besar. Ia tidak melimpahkan kesalahanmu pada Bu Raji dan menganggap bahwa Pak Raji sudah menerima balasan atas perbuatannya. Sepeninggal Pak Raji, cerita kemunculan pocong di Desa Patirejo tidak lagi terdengar di telinga warga. Terlebih pengajian semakin rutin diadakan oleh warga. Selain untuk menolak hal-hal buruk di desa, mereka juga berharap kegiatan itu membuat warga semakin menjauhi hal-hal buruk dan selalu mengingat akan penciptaannya. Cerita tentang pocong Katirin sempat menggegerkan Desa Patirejo selama beberapa bulan. Banyak yang mengaku masih melihatnya, namun warga yakin Katirin sudah tenang di alam sana, dan yang mereka lihat hanyalah sosok jin yang ingin menyesatkan manusia atau malah hanya bualan semata. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tekan juga tombol loncengnya agar dapat notif bila saya upload video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.